Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? And good morning everyone. Um, and then welcome back to all my students for this morning. And firstly, I think we have to pray ya, berdoa dulu kita sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. So, on this occasion, we will study about procedure text, especially about manual and tips. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai procedure text, tapi kita akan berfokus kepada manual dan tips. Sebagaimana sebenarnya kita sudah membahas masalah prosedur teks ini pada beberapa kelas sebelumnya, namun ada baiknya kita review terlebih dahulu. Pertama-tama, marilah kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini apa ya. Jadi, kita mempunyai dua tujuan pembelajaran. Firstly, students are able to present their concept map of procedure text. Nah, pada tujuan pembelajaran yang pertama ini sebenarnya sudah kita lakukan dan seharusnya dalam minggu ini kita harusnya presentasi ke depan, cuma terkendala dengan kondisi pembelajaran kita kali ini daring. Jadi ini kita tunda dulu ya. Kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu students are able to identify social function, genetic structure, and language features of the text ya. Jadi pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu mengidentifikasi apa fungsi sosial dari prosedur teks, kemudian struktur teksnya seperti apa, dan unsur kebahasaannya apa saja. Oke, baiklah kita review terlebih dahulu ya. Jadi prosedur teks itu merupakan is a text about how to make or use something ya, or the text which is designed to describe how something is safe through action for or steps. Jadi manual dan tips itu ya sebenarnya bagian daripada prosedur teks, yang mana prosedur teks itu merupakan sebuah teks tentang bagaimana cara membuat sesuatu ataupun menggunakan sesuatu ya. Lihat di situ ada kata yang warna biru ya, memberikan warna biru itu merupakan keywordnya ya, atau kata kunci dari prosedur teks itu. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita akan berfokus kepada manual dan tips ya. Jadi manual dan tips itu juga bisa dikatakan sesuatu yang teks yang digunakan ya atau dibuat untuk menggambarkan gimana sih cara kita untuk mencapai satu tujuan. Jadi secara singkatnya seperti ini ya. Frequently prosedur teks itu menggunakan kata how gitu ya. How to use, how to make, or how everything lah. Kayak contoh how to make noodle, how to iron a blouse, and so on ya. Jadi seperti itu contohnya. Oke, sebelum kita bahas mengenai bentuk dari prosedur teks gitu ya. Kita kan tadi sudah fokus kepada manual dan tips. Jadi sebenarnya manual dan tips itu apa sih? Nah, kalau manual itu dia berisi langkah-langkah yang mana langkah-langkahnya itu harus kita ikuti secara sesuai dengan urutannya gitu ya. Nggak bisa kita skip satu langkah karena antara satu action dengan action selanjutnya atau dari satu step dengan step berikutnya itu memiliki keterkaitan. Sedangkan pada tips itu bisa di skip. Ya, misalnya kalau kita mau how to make life more easier, misalnya ada contoh prosedur teks seperti itu. Gimana cara menjalani hidup itu lebih mudah? Kan bisa ada langkah-langkahnya
yang bisa kita skip dan kita pilih yang lain gitu ya dari langkah-langkah yang sudah dipaparkan oleh penulis seperti itu. Nah, jadi pada prosedur teks itu secara singkatnya dia memiliki bentuk ada yang spoken dan ada yang written. Nah, kalau spoken itu contohnya gimana? Contohnya kita sering kan menemukan video-video tutorial ya kan mengenai hal-hal misalnya cara mengoperasikan satu mesin atau cara how to use application in accounting atau apa tentang menggunakan alat-alat apapun itu ya kan yang sesuai dengan kejuruan kita. Nah, itu dinamakan dengan spoken atau juga bisa kalau kita misalnya ngikut training ya kan. Nah, di situ kan ada instruction dari trainee-nya ya, dari yang memberikan pelatihan itu kan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, itu namanya prosedur teks dalam bentuk spoken ya kan. Nah, selanjutnya ada yang written. Kalau written ini kita misalnya kalau kita beli ponsel baru, di situ kan ada buku apa namanya? Buku how to use this ponsel ya kan, buku bagaimana cara menggunakan HP ini gitu ya. Atau disebut juga dengan guide start quickly gitu ya, buku panduan singkat gimana cara menggunakan produk ini. Nah, seperti itu. Next, ada structure-nya. Nah, jadi structure dari prosedur teks itu firstly ada goals ya, tujuannya, kemudian ada ingredients, bahan-bahannya, equipment, tools or utensil ya, atau bahan-bahan dan alat-alatnya apa aja, dan yang terakhir adalah steps atau chronological order. Dan sebenarnya juga bisa ditambahkan dengan diagram if we needed ya, kalau kita butuh itu ya, when we needed the diagram ya, contohnya diagram yang dibutuhkan contoh teks prosedur yang biasanya pakai diagram gitu ya. Kalau kita pergi ke satu kantor pelayanan masyarakat, di situ kan misalnya kita pergi ke puskesmas gitu ya, kita pergi ke hospital gitu. Di situ kan akan ada ditempel di dindingnya itu arahan cara mendaftar daftar pasien. Nah, di situ kan ada diagramnya. Nah, itulah yang dimaksud kalau memang dibutuhkan diagram, maka boleh menggunakan diagram pada prosedur teks. Jadi, pertama kita kan butuh goal. Goal itu apa? Goal itu tujuannya. Jadi teks ini tujuannya apa sih? Macam-macam ya kan. Tapi yang seperti Mem katakan sebelumnya bahwa prosedur teks itu memiliki goal dengan kata-kata ciri khasnya yaitu how gitu ya. How to apa? Bagaimana cara apa gitu ya, terserah kalian. Nah, kemudian selanjutnya ada pada ya poin yang kedua yaitu mengenai ingredient dan equipment. Jadi kita juga harus menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan atau mencapai goal yang sudah kita paparkan tadi. Bahan-bahannya apa aja, kemudian alat-alatnya apa aja. Nah, disebutkan. Nah, yang terakhir namanya steps atau langkah-langkah atau juga disebut dengan chronological order. Jadi, setelah kita sebutkan bahan dan alat-alatnya, barulah kita paparkan hal apa hal pertama apa yang harus kita lakukan dalam untuk mencapai goal yang tadi kita paparkan itu, ya kan? Misalnya kalau kita mau masak how to make noodle gitu ya. Firstly, apa ya dulu? Kita boil the water dulu kan, kita didihkan dulu airnya. Kemudian pour the noodle into the hot water gitu ya. Masukkan mie-nya ke dalam air yang panas tadi dan selanjutnya. Nah, itu namanya step. Nah, yang terakhir itu namanya language features ya. Nah,
pada kesempatan kali ini Mem akan lebih rinci membahas mengenai language features-nya. Karena tadi tujuan pembelajaran kita yang Mem paparkan di awal itu kan kita harus mampu mengidentifikasi, ya kan? Mengidentifikasi fungsi sosialnya tadi sudah dipaparkan, generic structure-nya sudah dipaparkan. Nah, di bagian language feature nih ya itemnya lebih banyak dari yang tadi. Ya, nah, jadi ciri kebahasaannya itu apa aja? Yang pertama, using simple present tense, ya kan, dia menggunakan kalimat simple present tense. Kemudian using conjunction such as first, second, then, after that, finally, etc. gitu ya, menggunakan conjunction atau kata penghubung seperti pertama, kedua, selanjutnya, setelah itu, yang terakhir. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada using command or imperative sentence. Jadi dia menggunakan kalimat perintah. Nanti kita bahas langsung dengan contoh, ya kan. Selanjutnya ada using action verb seperti add, click, press. Kemudian yang terakhir ada using adverb of time atau menggunakan kata keterangan waktu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung bahas dengan menggunakan contoh, ya kan. Oke, how to use digital camera. Ya, how to use digital camera. Ini sebuah contoh dari prosedur teks, ya kan. Nah, di situ ada dipaparkan tuh toolnya ya, digital camera. Stepnya apa aja di situ? Handle the camera and turn it on. Find an interesting object around you, then center the object in the LCD and manage the zoom control until you get the best view. When you are ready to take the picture, hold the shutter speed for 3 seconds until the picture is focused. Finally, press shutter all the way down. Nah, jadi di sini mari kita lanjutkan ke language features-nya. Language features-nya tadi yang pertama adalah menggunakan kalimat simple present tense, ya kan? Nah, bila kalian lihat pada step di sini ya, di situ kan kita ada kata. Contoh yang paling mudahnya adalah kalimat present tense itu kan menggunakan salah satunya ada yang verbal, ada yang nominal, ya kan. Nah, kalau yang nominal itu dia kan menggunakan to be. Di sini kan kalian bisa menemukan to be-nya yaitu pada kalimat the picture is the picture is focused. Nah, tapi ini dalam bentuk kalimat pasifnya, ya kan. Itu ada kata is. Nah, is di sini merupakan to be dari kalimat simple present tense. Nah, kemudian ada lagi kalimat dari when you are ready, kan. Kata are di sini merupakan to be pada kalimat simple present tense. Dan juga pada kalimat verbalnya simple present tense itu kan menggunakan kata kerja pertama, kan. Di sini mostly paling banyak itu menggunakan kata kerja pertama. Contohnya ada kata handle, find, kemudian ada kata center, manage, kemudian ada kata hold, kemudian press. Nah, itu kan namanya, itulah kenapa prosedur teks itu dikatakan ciri-ciri kebahasaannya menggunakan kalimat simple present, ya kan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dia menggunakan conjunction tadi ya. Nah, conjunctionnya apa di sini? Nah, contohnya itu ada kata then pada kalimat ketiganya. Kemudian ada lagi conjunctionnya itu bentuknya clause ya. Nah, seperti kata when you are ready to take the picture, saat kamu sudah siap mengambil gambar. Nah, itu kan namanya conjunction juga. Penghubung juga, ya kan. Clause penghubung. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu kan ciri khasnya nggak pakai subjek, ya kan, dia langsung aja ke kata kerjanya. Contohnya di sini banyak ya. Yang pertama handle the camera, kan nggak perlu disebutkan I handle the camera gitu ya, atau I find an interesting object, atau you center the object, kan nggak perlu dengan subjeknya, cukup langsung dengan kata kerjanya. Nah, itulah disebut dengan imperative sentence. Kemudian lagi ciri kebahasaannya ada action verb. Nah, action verbnya di sini ada kata handle, find, center tadi ya. Yang maksud action verb itu
yang kemarin sudah pernah kita bahas ya kan. Jadi kata kerjanya itu ada tindakannya. Nah, itu disebut dengan action verb. Kemudian yang terakhir itu menggunakan adverb of time. Adverb of time-nya itu contohnya pada teks ini adalah di baris ketiga dari bawah ya kan, itu ada kata for 3 second. Jadi kita itu disuruh menahan dulu ya, menahan selama 3 detik ya, agar gambarnya itu bisa fokus di kamera. Baru deh kita pencet tombol kamera digitalnya untuk mengambil gambar. Nah, 3 second ini dinamakan dengan using adverb of time. Jadi ada keterangan waktunya. Gitu. Alright, nah jadi itulah penjelasan mengenai materi kita prosedur teks. Untuk tugas kita pada kesempatan kali ini, Mem sudah siapkan 2 link ya. Tugas kalian silahkan nanti sebelum mengerjakan tugas ini, kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen di kolom komentar YouTube channel Mem, dan juga atau lebih detailnya silahkan kalian tanyakan di dalam WA grup kelas kita, dan juga atau bisa WA Mem secara pribadi. Okay? Thank you for your attention and see you next week. And last word, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.